Selamat pagi anak-anak semua yang Pak Guru kasihi. Selamat datang dan salam sehat untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan Tuhan selalu memberkati kita semua, juga keluarga kita semua, sehingga dibebaskan dari pandemi yang setiap saat mengancam keselamatan kita. Anak-anakku sekalian yang terkasih, Pak Guru sangat bahagia sekali karena pada hari ini pertama kali Pak Guru berjumpa dengan kalian dalam masa MPLS ini. Tentu kalian juga selama ini juga merindukan untuk ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan para guru, karena ini adalah suasana baru. Anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pertemuan pertama ini, Pak Bagus akan memberikan satu materi yang sangat mendasar dalam MPLS ini, yaitu wawasan Wiyata Mandala. Ada yang tahu tentang wawasan Wiyata Mandala ini? Ada? Baiklah. Kalau demikian, Pak Bagus sampaikan sekilas. Wawasan Wiyata Mandala adalah bagaimana cara kita memandang lingkungan kita berada di sini, khususnya kalau sekolah ya di wilayah pendidikan ini. Nah, cara pandang yang benar dalam melihat lingkungan pendidikan kita ini akan menjadikan suatu dasar kita dalam memulai proses pendidikan atau pembelajaran di mana kita belajar. Ya, khususnya adalah yang kita bicarakan di SMP Katolik Kesuma Mataram yang kita cintai. Untuk lebih jelasnya, mari Pak Bagus ajak kalian untuk melihat secara cermat, mengikuti dengan teliti apa yang Pak Bagus sampaikan dalam wawasan Wiyata Mandala. Selamat memperhatikan dan semoga kalian sungguh memahami ini sehingga ke depan kalian bisa melangkah dalam memproses diri, mengembangkan kompetensi kalian secara baik dan maksimal sehingga berhasil dengan baik seperti yang kalian inginkan, orang tua inginkan. Selamat untuk mengikuti dan memperhatikan dalam penyajian wawasan Wiyata Mandala yang Pak Bagus berikan. Selamat pagi anakku sekalian, siswa baru SMPK Kesuma Mataram. Salam jumpa, salam sehat, Tuhan memberkati kalian semua. Semoga dalam pertemuan ini kita selalu diberikan semangat, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, baik anak-anak maupun keluarga kita. Amin. Amin. Nah, anak-anak, pada pertemuan kita kali ini, Pak Bagus memperkenalkan diri, nama lengkap Bagus Putra Haryanto. Nah, bidang studi yang Pak Guru ajarkan adalah prakarya dan agama Katolik. Dan pada pertemuan dengan kalian pagi ini, Pak Bagus akan membahas tentang wawasan Wiyata Mandala. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa itu wawasan Wiyata Mandala itu? Arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Wawasan itu adalah cara pandang atau sikap dalam memperhatikan sesuatu secara mendalam. Wiyata itu kata lain daripada pendidikan. Maknanya adalah untuk memanusiakan manusia. Sedangkan mandala adalah tempat atau lingkungan untuk terselenggaranya pendidikan. Anak-anak sekalian yang Pak Bagus kasihi,
makna dari wawasan wiyata mandala adalah cara memandang di mana kamu melakukan pendidikan atau sekolah dalam lingkungannya, dalam pembelajaran di sekolah tersebut. Adapun lingkungan pendidikan, tempat proses belajar, proses mengajar, mencakup 7K, yang antara lain, 1 adalah keamanan atau kenyamanan, 2 kekeluargaan, 3 kedisiplinan, 4 kerindangan, 5 kebersihan, 6 keindahan, dan 7 ketertiban. Nah, sekarang penjelasan dari makna 7K itu. Yang pertama adalah keamanan kenyamanan. Setiap warga sekolah SMP Katolik Kesuma Mataram wajib dan harus turut serta menjaga keamanan kenyamanan sekolah sehingga tidak mengganggu proses pendidikan dan pembelajaran dengan mematuhi segala tata tertib sekolah. Yang kedua, kekeluargaan. Kekeluargaan sangat penting. Seluruh warga sekolah yang beraktivitas di sekolah SMP Katolik Kesuma Mataram yang kita cintai bersama adalah keluarga. Sekali lagi, adalah keluarga. Jadi semangat kekeluargaan harus dijaga dan dipelihara bersama. Ingat, segala sesuatu yang terjadi harus diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, ini penting. Tindakan kekerasan, main hakim sendiri sangat dilarang. Ketiga adalah kedisiplinan. Kedisiplinan adalah pangkal keberhasilan setiap rencana yang akan kalian lakukan. Kedisiplinan dapat membantu memperlancar segala yang akan kita raih. Sehubungan hal itu, setiap warga sekolah perlu memperhatikan dan melakukan tindak disiplin untuk mencapai kesuksesan. Keempat adalah kerindangan. Kerindangan adalah hal yang sangat penting dalam menunjang proses pembelajaran. Kerindangan adalah salah satu program bersama sekolah. Kerindangan diupayakan untuk mendukung kenyamanan dalam proses pendidikan dan pembelajaran, sehingga para warganya merasa homesick, yaitu rindu, rindu ketika berada di sekolah. Nah, yang kelima adalah kebersihan. Mungkin kalian sudah ingat ya, tentang semboyan mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Jadi setiap warga sekolah harus dan wajib menjaga kebersihan. Baik kebersihan pribadi yang menyangkut mandi secara rutin. Ada enggak yang enggak mandi ke sekolah di sini waktu SD? Kemudian gosok gigi. Apakah rajin gosok gigi kalian? Rambut tidak panjang, standar ya. Dan tidak model-model, misalnya dicat dan sebagainya. Dan juga kebersihan lingkungan sekolah, misalnya tidak melakukan tindak coret-coret tembok, bangku, dan sebagainya. Dan perusakan sarana sekolah, misalnya pukul-pukul meja, pukul pintu, pukul plafon, dan sebagainya. Itu jangan sampai terjadi, karena itu tindakan kekerasan atau perusakan. Juga membuang sampah pada tempatnya. Nah, membuang sampah ini ya harus tepat ya pada lubang sampah, jangan di sebelahnya sampah. Itu sama saja mengotori lingkungan. Yang berikut, menyapu kelas ketika piket. Jangan dapat tugas menyapu atau piket, pura-pura tidak tahu atau menyapu tidak bersih ya. Ini untuk kepentingan bersama. 6. Keindahan.
rapi adalah bagian keindahan. Diharapkan semua warga sekolah agar menjaga kerapian. Tampil dengan pribadi yang rapi, sehingga menampilkan keindahan lingkungan. Yang terakhir adalah ketujuh, yaitu ketertiban. Ini modal dari keberhasilan juga. Hidup tertib berarti menyayangi diri sendiri dan orang lain. Orang yang tidak tertib, masa bodoh, cuek, acuh tak acuh, tentu akan berpengaruh pada orang lain atau diri sendiri. Orang yang tertib tentu tidak rela kalau dirinya sendiri maupun orang lain menderita. Orang yang tertib biasanya kehidupannya selalu mengupayakan diri sendiri dan orang lain merasa bahagia. Nah, anak-anak sekalian, ada 4 hal yang harus kita pahami agar dapat melakukan gerakan Wiyata Mandala. Yaitu ada 4 hal ya. Nah, ini kalian camkan baik-baik, kalian perhatikan baik-baik, supaya nanti dalam pelaksanaannya itu kamu dapat menjadi siswa teladan, siswa yang baik, menjadi warga sekolah yang bisa diacungi jempol. Yang pertama adalah 1, 4 hal itu yang harus kamu pahami agar dapat melakukan gerakan Wiyata Mandala. 1, melihat. Pak Bagus yakin semuanya di sini dapat melihat. Ketika kalian datang ke sekolah, melihat sekolahmu. Melalui melihat situasi, kondisi, dan keberadaan suatu lingkungan sekolah, kita diharapkan mampu mengetahui secara tepat apa yang ada dalam lingkungan sekolah tersebut. Rasa ingin tahu sangat penting. Karena apa, anak-anak? Berpengaruh untuk mengenal lebih dalam. Yang kedua, memahami. Dengan memahami keberadaan lingkungan sekolah, timbul rasa untuk lebih jauh menghargai nilai-nilai yang ada dalam lingkungan sekolah tersebut. Nah, yang ketiga, mencintai. Nah, kalian mempunyai perasaan cinta di sini? Tentu semua ada perasaan mencintai, ya. Kalau tidak mempunyai perasaan mencintai, ini menjadi tanda tanya, ya. Nah, melalui tindakan, sudah melihat, sudah memahami, yang di atas tadi ya, lebih dalam muncul sikap-sikap untuk mencintai semua yang ada di dalam lingkungan sekolah. Dengan mencintai tentunya muncul sikap menghargai dan menjaga agar semua terjalin dengan hubungan yang mesra. Karena kalau orang sudah mencintai, pasti hubungannya itu menjadi mesra, merindukan, dan ingin selalu bertemu. Ya atau tidak? Bagaimana menurut pendapatmu? Oke? Baik. Kita lanjutkan. Keempat, kalau orang sudah melihat, memahami, mencintai, yang keempat itu pasti melakukan. Nah, apa artinya di sini? Timbulnya sikap mencintai pada diri seseorang akan dengan mudah dan penuh setia akan melakukan semua kehendak yang diinginkan dalam konsep Wiyata Mandala. Contoh konsep Wiyata Mandala. Seorang yang melihat, memahami, dan mencintai dengan mudah untuk suatu pembelajaran, maka akan muncul sikap. 1. Rindu berat. Nah, ini kalau orang mencintai ya, rindu berat untuk segera bertemu dengan guru mata pelajaran tersebut. Bagaimana kalau gurunya yang kejam, sadis? Pasti kamu tidak suka ya. Nah, kalau yang mencintai, wah, rindu berat. I love you. Ya, ini. Kedua, kalau sudah rindu berat, pasti merasa senang ketika bertemu lagi dengan guru mata pelajaran tersebut. Wih, kapan ya ketemu lagi dengan guru tersebut? Nah, ini ya, senang sekali ya, ingin jangan sampai 1 minggu atau minggu depan lah, tidak usah, supaya cepat-cepat ketemu dengan Pak Guru karena menyenangkan. Ketiga, kalau orang sudah melihat, memahami, mencintai, biasanya sangat mudah menerima, mengerti dalam pembelajaran tersebut. Yang keempat,
akan segera mungkin melakukan tugas yang diberikan guru dalam mata pelajaran tersebut. Karena sikap-sikap mencintai itu. Jadi kalau diberi tugas itu tidak mengomel kita. Oh, Pak Guru ini banyak sekali kasih tugas. Aduh, nah ini selalu mengeluh. Tetapi kalau sudah senang, mencintai, pasti wah asik, ya, akan merasa senang, bangga, ya. Ini kapan lagi ada tugas-tugas lagi, senang, ya. Yang terakhir, akan merasa kecewa kalau guru tersebut tidak mengajar atau tidak bertemu dalam pembelajaran karena berhalangan. Misalnya guru piket mengatakan, anak-anak, Pak Guru A ini hari ini tidak bisa hadir karena berhalangan. Aduh, kenapa mesti begitu? Sebenarnya apa? Aduh, kita sudah semangat ini. Jadi, aduh, ya ini tanda-tanda bahwa apa? Merasa kecewa, ya, karena saat yang dinantikan telah tiba, tapi yang ditunggu tidak hadir. Nah, itulah anak-anak sekalian yang terkasih, wawasan Wiyata Mandala dalam sekolah kita yang perlu untuk dikembangkan, dipelihara, dilaksanakan dalam kehidupan bersama dalam proses pendidikan di sekolah SMPK Kesuma Mataram yang kita cintai bersama. SMPK Katolik Kesuma Mataram tetap jaya. Nah, anak-anak gimana dengan apa yang Pak Bagus sampaikan barusan tadi tentang wawasan Wiyata Mandala? Apakah kalian sungguh sudah memahami, mengerti, mendalami tentang arti wawasan Wiyata Mandala ini? Dan harapan Pak Bagus, para guru sekalian, yaitu kalian yang menjadi keluarga baru di SMP Katolik Kesuma ini, sungguh paham tentang wawasan Wiyata Mandala ini. Tujuannya adalah supaya membantu kalian apa yang sebenarnya yang harus kalian lakukan dalam proses pendidikan di lingkungan pendidikan SMP Katolik Kesuma Mataram ini. Semoga dengan kalian memahami dengan baik apa yang kita cita-citakan bersama dalam proses pendidikan di tempat ini, sungguh akan berhasil dengan sangat memuaskan, dan kompetensi yang kalian miliki sungguh akan berkembang dengan baik dan mengalami kemajuan. Sekian, dan semoga membawa makna yang mendalam untuk kalian. Tuhan memberkati kalian. Selamat belajar, selamat untuk berproses, sehingga apa yang kalian inginkan semoga nanti bisa berhasil dengan baik.